Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briando Mujongana, NIM 22032385. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Sebagai tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem endokrin, dosen pengampu Henry Dede Hartos, Kep Ners MPD. Pertama-tama kita harus tahu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang menyeleksi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlakukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin ada 10. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hipofisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. Yang keenam, timus. Yang ketujuh, adrenal. Kedelapan, pankreas. Kesembilan, ovarium. 10, testis. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Hipotalamus adalah bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukosa dan suhu. Fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya yang pertama denyut jantung, yang kedua suasana hati, yang ketiga kualitas maupun kuantitas tidur, yang keempat dorongan seks, yang kelima pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantut untuk mengatur irama tidur alami, irama sirkadian. Fungsi kelenjar pineal yang pertama, memproduksi melatonin untuk menguasai siklus tidur, berperan dalam menguasai kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of gland. Yang pertama, lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormon, semator, TSH, ACTH. Lobus internal menghasilkan melanocyte-stimulating hormon MSA. Lobus patrior menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang keempat, kelenjar tiroid, kelenjar gonok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang hasilkan yang pertama, hormon tiroksin T4. Yang kedua, hormon triiodotropin T3. Yang ketiga, hormon calcitonin. Hormon ini dibuat di follikel jaringan tiroid dari asam amino tiroksin yang mengandung yodium. Yang kelima, kelenjar patrioid, kelenjar anak gondok. Kelenjar patrioid adalah kelenjar penghasil hormon patrioid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah kelenjar. Gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon sementif atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecuali
kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ tergetarnya tulang, ginjal, dan GI rak. Hormon yang dihasilkan adalah PTH, parathormon, yang berfungsi untuk mengatur kontraksi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon patriot meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorbasi kalsium di ginjal. Fungsi metabolisme kalsium dan fosfor meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium Ca di GI tract. Yang keenam, kelenjar thymus. Kelenjar thymus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada. Tempatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelainan. Thymus membesar sewaktu pubertas dan mengecilkan setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan, dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. 7. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak. Ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal bagian luar, medul adrenal bagian 2. Yang ke-8, kelenjar pankreas merupakan kelompok sel terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan hormon insulin yang diekspresikan oleh sel beta, hormon glukosan yang diekspresikan oleh sel alfa, hormon somatostatin yang diekspresikan oleh sel delta. 9. Kelenjar ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama, hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang kedua, hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelainan sekunder wanita. Yang ke-10, kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini berbentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelainan. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelainan sekunder pria. 3 macam sel di testis. Yang pertama, spermatogania menghasilkan spermatosa, Leydig menghasilkan testosteron dan LH, trailing Sertoli menghasilkan ABP dan VSH. Nah, sekian materi anatomi fisiologi sistem endokrin. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.